Karena itu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, kami membuka hati dan pikiran kami. Kami ingin menyukai kebenaran firman-Mu. Kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami ingin bertumbuh bersama dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah bagi kami. Tolonglah kami supaya dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami merenungkannya dan melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada pagi ini. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Mari saya jemput umat Tuhan berdiri. Kita membaca secara berbalasan. Saya membaca ayat 19. Bapak Ibu jemaat Tuhan menyambut dengan ayat 20 dan seterusnya. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Berbahagialah setiap orang yang tidak saja membaca, tetapi merenungkan dan melakukan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tema kita harta yang berguna untuk kehidupan sejati. Sekali lagi, harta yang berguna untuk kehidupan sejati. Tema ini menjadi tema kita yang ditetapkan oleh Majelis Sinode di akhir bulan Januari. Kita belajar tentang harta yang berguna untuk kehidupan sejati. Kalau kita berbicara tentang harta, baik atau buruk, pasti dalam pikiran kita selalu segala sesuatu yang menjadi milik, yang menjadi rebutan, yang selalu memikat hati orang. Siapa yang tidak suka harta? Semua orang pasti mau. Semua orang pasti ingin memiliki. Masalahnya harta yang mana yang harus dikejar? Harta dunia atau harta di surga? Yang terjadi dalam kehidupan tiap-tiap hari adalah semua berusaha mendapatkan harta dunia, tetapi tidak berusaha menemukan harta surgawi yang berguna untuk kehidupan yang sejati. Banyak orang berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin harta dunia, tetapi melupakan harta surgawi. Dan inilah tantangan gereja sepanjang masa. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, umat Tuhan menyebut dirinya anak Tuhan. Tetapi tiap-tiap hari hanya berusaha mengumpulkan harta dunia dan tidak berusaha
menemukan harta surgawi yang menjadi esensi dari iman atau pengharapan dari gereja. Ada yang sampai berkelahi, saling membunuh hanya karena harta dunia. Ada yang tega menipu, memanipulasi data, korupsi, berbohong demi harta. Ada saudara bersaudara yang bermusuhan, saling mengancam, saling membunuh, bersumpah sampai mati, tidak saling mengenal hanya karena harta dunia. Begitu kuat harta dunia memikat, daya pikat yang begitu besar memikat manusia, termasuk di dalamnya, terserap di dalamnya adalah anggota gereja, orang-orang percaya. Sehingga lupa bahwa harta dunia semata-mata itu hal yang fana, dan yang harus diutamakan lebih penting dari semua itu adalah harta surgawi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, persoalan besar ini telah diperhatikan, telah ditemukan oleh Tuhan Yesus di dalam awal-awal pelayanannya. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia melihat bahwa banyak orang datang kepadanya, banyak orang ingin mendengarkannya. Matius 6 ini adalah bagian dari khotbah di bukit ya. Khotbah yang disampaikan Tuhan Yesus ketika dia memulai pelayanannya. Dan yang mendengarkan, yang datang untuk melihat itu adalah banyak orang-orang kecil. Banyak orang-orang susah. Banyak budak yang cepat-cepat meninggalkan tuannya, majikannya, lari datang untuk mendengarkan Yesus. Banyak orang-orang susah, orang-orang miskin yang setiap hari melihat orang-orang kaya, melihat orang-orang yang berkelimpahan, mereka kepingin seperti itu. Mereka berusaha bagaimana supaya mereka jadi seperti itu. Kemudian mereka khawatir, mereka berpikir tentang besok lusa mereka bagaimana. Akhirnya mereka menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan harta. Itulah yang kemudian Yesus melihat hal itu. Sehingga Yesus mulai berbicara dan dia katakan kepada mereka, fokus manusia bukan pada harta dunia ini. Karena manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebaiknya orang-orang kecil, orang-orang yang berada di bawah tekanan hidup yang selalu merindukan mendapatkan harta dunia, tidak terkurung dalam kekhawatiran, tidak terkurung dalam segala cara untuk mendapatkan harta atau kebutuhan jasmani yang dianggap lebih penting dari semuanya itu. Tetapi mereka harus menyadari betapa besar kasih Tuhan, betapa besar pertolongan Tuhan. Sehingga kalau kita lihat bagian dari khotbah di bukit itu, Tuhan Yesus berbicara, berbahagialah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah. Banyak hal yang Tuhan Yesus mau katakan kepada mereka bahwa kehidupan surgawi itu begitu menyenangkan, begitu berbahagia dan indah. Sehingga di dalam Matius pasal 6 ayat 19 ini, Tuhan Yesus memulai dengan mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ini suatu perintah sekaligus larangan. Jangan. Hal ini senada, kalimat ini senada dengan bunyi hukum Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan seterusnya. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Larangan ini serius karena Tuhan Yesus mengetengahkan alasan kenapa tidak boleh mengumpulkan harta di bumi. Tuhan Yesus mulai membandingkan antara harta di bumi dan harta di surga. Dia katakan harta di bumi itu ada yang namanya berbahaya, ngengat dan karat. Yang tidak diapa-apakan pun bisa rusak akibat ngengat dan karat. Yang kedua, pencuri bisa membongkar dan mencurinya. Tetapi hal itu tidak terjadi pada harta surgawi.
Dia katakan harta surgawi tidak ada ngengat. Harta surgawi tidak ada pencuri yang membongkar dan mencurinya. Ini suatu kenyataan yang jelas. Ngengat dan karat itu barang yang sangat berharga, sekalipun kita simpan lama kelamaan karat termakan usia, termakan waktu. Kalau contoh yang jelas mungkin Bapak Mama keluar bisa lihat itu. Minta maaf ya, mobil Kia di depan itu. Yang putih, yang parkir menghadap ke pohon ketapang itu. Itu dia pintu belakang rubuh sendiri. Tidak diapa-apakan, rubuh sendiri. Kenapa rubuh sendiri? Karat dan ngengat. 10 tahun lalu mobil itu masih bagus. Tetapi ketika lama kelamaan termakan usia, pintu bisa rubuh sendiri tanpa diapa-apakan. Ngengat dan karat. Ini jelas terlihat kepada kita sekalian bahwa banyak hal berbahaya, terancam hilang, sangat rentan harta dunia dengan berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai masalah akibat harta dunia. Begitu orang melihat harta dunia sebagai satu-satunya, maka dia lupa bahwa rentan ancaman. Ketika orang susah payah mengumpulkannya, bersusah payah menaruh dengan baik, toh satu waktu dia akan kecewa. Karena nanti itu tidak bertahan lama, bahkan bisa hilang seketika. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, dalam hal ini Tuhan Yesus tidak menghina harta. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa harta kekayaan itu tidak penting, seperti seorang pertapa. Orang bertapa saja tidak perlu kesenangan, tidak perlu barang-barang dunia. Dia diamkan diri saja, dia pergi ke gunung-gunung. Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Atau seorang rahib yang hanya mau bertapa saja, mengasingkan diri, berkontemplasi, bertapa, dan diam saja untuk mencari Allah dalam suasana hening dan tidak berusaha mencari barang-barang di dunia ini yang berguna untuk kehidupannya. Tuhan Yesus tidak bermaksud demikian. Tuhan tahu bahwa kita hidup di dunia dan kita butuh harta dunia. Manusia yang hidup di dunia ini butuh itu semua. Tetapi semua itu hanya menjadi sebuah sarana bagi kita. Karena apa? Kita ingat bahwa Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, sampai Daud, Salomo, mereka orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mereka orang-orang yang banyak harta kekayaan dalam rumah mereka. Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Ternak mereka banyak, tanah milik mereka banyak. Tuhan kasih mereka. Rumah mereka begitu mewah, begitu indah. Mazmur 112 ayat 3 katakan apa? Dalam rumah orang benar ada harta kekayaan. Artinya Tuhan tidak membiarkan anak-anak Tuhan itu untuk hidup dan hanya menonton saja hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan memberikan berkat berupa harta kekayaan kepada orang-orang yang hidup di hadapan Tuhan dengan setulus hati, yang hidup dengan benar. Hal yang selalu menjadi masalah adalah orang habis-habisan untuk harta dunia ini dan dia lupa kepada harta surgawi yang lebih penting. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Tuhan bilang jangan kumpulkan harta dunia? Mari kita jawab bersama tema kita pagi ini. Kumpulkanlah harta yang berguna untuk kehidupan sejati. Mengapa kita harus berjuang mendapatkan harta yang berguna untuk kehidupan sejati?
Melihat dari bacaan yang kita baca, hal pertama yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita, harta dan hati itu melekat erat. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kenapa demikian? Hati bukan sekedar berbicara tentang emosi dan sebagainya, tetapi hati kita seringkali menjadi tempat pertemuan berbagai-bagai tendensi. Hati kita sering terombang-ambing antara Allah dan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita, yang membuat kita memberhalakannya dan menjadikannya mamon. Artinya ikatan harta benda akan terpatahkan kalau hati kita menjadi milik Tuhan. Ikatan pada harta benda itu akan hilang ketika kita sungguh menaruh hati kita hanya terpaut kepada Tuhan. Amsal 4 ayat 23, ayat yang terkenal kan kita ingat bersama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati menjadi inti dari segala hal yang kita pikirkan dan kita lakukan. Karena hal itu, seringkali kita mendua hati, kita ada dalam kebimbangan karena hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan itu menjadi seperti sel-sel kanker yang berbahaya dalam hidup kita, yang merusak. Ketika kita menduakan segala sesuatu di dunia ini, itu menjadi sel kanker yang berbahaya. Dan Bapak Ibu tahu sel kanker itu dia berusaha untuk merusak sel-sel baik dalam tubuh manusia. Dan akhirnya ketika dibiarkan tidak dimatikan, dia akan merubuhkan tubuh ini. Dia merobohkan tubuh kita, mematikan tubuh kita. Hati kita yang tidak baik, kita diamkan, kita biarkan, maka itu akan merusak suasana surgawi yang ada dalam diri kita. Kita ingat Yudas Iskariot, ketika hatinya tidak dia berikan kepada Tuhan, tetapi terpaut kepada harta, maka yang terjadi apa? Harta itu merusakkan dirinya. Harta itu membuat dia gelap mata, dan hanya sekecil pun dia berani untuk menjual Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika hati kita persembahkan kepada Tuhan, maka kita mengumpulkan harta surgawi. Kita mendapatkan harta duniawi ini, harta yang ada di dunia ini. Kita tahu bahwa itu berasal dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Dan kita berusaha menemukan setiap hari harta surgawi yang tidak dapat dimakan oleh nyengat dan karat atau dicuri, dibongkar dan dicuri. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus mengumpulkan harta di surga? Tuhan Yesus katakan dalam bagian yang kita baca, Tuhan Yesus mau bilang kepada kita, semenarik apapun harta dunia ini adalah fana. Semenarik apapun, sebagus apapun, sebaik apapun, harta dunia ini fana. Saldo tabungan yang banyak, rumah yang bagus sekali, mewah, mobil yang mewah, barang yang berharga, emas dan sebagainya. Siapa yang tidak tertarik? Begitu menarik, begitu bagus, begitu menjanjikan. Tidak dipungkiri bahwa semua yang kita sebutkan tadi begitu menarik. Tetapi kita harus bersikap waspada. Semua itu fana. Dapat rusak, dapat hilang, dapat berkarat, tidak kekal. Barang-barang yang bagus, saldo tabungan bisa dikuras dalam sekejap mata. Kita dengar berita orang punya tabungan ratusan juta, hanya karena salah pencet ada masuk WA atau pesan masuk, dia pencet ikut, itu hilang semua tabungannya yang begitu banyak.
sekejap mata. Terancam untuk diambil, terancam untuk ditipu dan dirusakkan orang. Bahkan ancaman dari inflasi itu dikatakan saldo tabungan itu bisa terkuras, bisa tidak berarti apa-apa hanya karena inflasi. Bapak, Mama, Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus mau menyadarkan kita untuk tidak bersandar pada apa yang kelihatan, yang menarik mata, dan akhirnya kita lupa fokus kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau kita salah memandang harta, kita akan terjebak dalam berbagai-bagai kejahatan yang memimpin kita pada kebinasaan. Ada orang yang hanya karena hilang harta, hanya karena kehilangan dia stres, jatuh sakit, bahkan sampai bunuh diri. Salah memandang harta, lupa bahwa itu semua sementara dan bisa saja hilang. Jika kita berpaut pada Allah, mata kita memandang kepada Allah, maka kita realistis dalam hidup ini. Kita memahami bahwa itu semua bisa pergi dan datang. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa segala yang Tuhan percayakan itu ada dan sementara, tapi lebih penting daripada itu mencari dan menemukan Tuhan. Mencari dan selalu menemukan sukacita surgawi, persekutuan yang indah, penuh dengan suatu kenikmatan yang tidak dapat dimiliki oleh orang lain, yang kita nikmati sendiri dengan Tuhan yang begitu indah. Dan itu berlangsung selamanya, kekal. Ketika kita mampu memandang kepada Tuhan yang mengaruniakan semua itu kepada kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus mengumpulkan harta surgawi? Mengapa kita harus melihat kepada harta surgawi yang berguna untuk kehidupan sejati? Karena jika prioritas kita diselimuti hanya oleh harta duniawi, maka kita tidak mungkin bisa menjadi pengikut Tuhan yang baik. Kita tidak bisa menjadi pengikut Tuhan yang baik kalau seluruh kehidupan kita diselimuti oleh harta dunia. Tuhan Yesus bilang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Seorang budak tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Memang ketentuan budak pada zaman itu tidak boleh bekerja pada dua tuan. Dia hanya boleh menjadi milik dari satu tuan. Budak harus bekerja melayani tuannya secara eksklusif. Dia harus dengan loyal, dengan setia hanya kepada satu tuan. Tidak boleh bercabang-cabang. Dia harus memilih tuan A atau tuan B. Tidak bisa tuan A dan tuan B. Harus salah satu. Artinya dia secara total akan mengabdi hanya kepada satu tuan. Karena dia menjadi milik satu tuan. Kita ingat ketika orang muda yang kaya itu mau mengikut Yesus. Yesus suruh dia apa? Pulang, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Tuh orang pulang dengan sedih karena begitu banyak hartanya. Kenapa Tuhan suruh dia jual harta? Tuhan mau dia mampu menempatkan diri dengan benar. Serahkan diri segenap hati, segenap miliknya kepada Tuhan tiap-tiap hari. Jauhkan diri dari segala kekhawatiran dunia ini dan berbagai macam himpitan ekonomi, berbagai macam masalah ekonomi yang membuat dia tidak memprioritaskan Tuhan. Tuhan mau orang menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang sungguh hanya terpaut kepada Tuhan, total kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Maka pesan Tuhan setelah bagian ayat 19 sampai 24 itu Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir.
Pandanglah burung-burung di udara, bunga-bunga di padang. Apakah manusia sama dengan burung di udara? Sama dengan bunga di padang? Tidak sama. Jelas tidak sama. Tapi Tuhan mau manusia percaya pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Ketika fokus kita berbeda, kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Allah. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan memelihara, memimpin, memberkati semua yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita akan sungguh memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Kalaupun kita mendapatkan, bersyukur. Kita tidak mendapatkannya pun, kita mampu bersyukur. Pujian kita tadi bilang apa? Ada mujizat dalam bersyukur. Ketika kita mampu bersyukur, kita mampu untuk menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mungkin kita bertanya, kalau saya kumpulkan dua-dua, saya kumpul harta dunia, saya kumpul juga harta surgawi, apakah boleh? Sesuai dengan bacaan kita, tidak. Salah ketika orang mengumpulkan kedua-duanya. Karena Tuhan tidak menyuruh kita mengumpulkan harta dunia, tapi Tuhan suruh kita kumpul harta surgawi. Lalu harta dunia ini tiap hari kita buat apa? Tuhan mempercayakan kita untuk mengatur, mengelola harta dunia. Dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita tidak diminta mengumpulkan, tetapi kita diminta untuk mengatur, mengelola dengan baik. Dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena apa? Amsal bilang, ada orang yang berusaha mengumpulkan, tetapi semakin berkekurangan. Sebaliknya ada orang yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Amsal 11 ayat 24. Ada yang berhemat sangat luar biasa, tetapi semakin berkekurangan. Ada yang menyebar harta, tetapi dia terus bertambah-tambah berkelimpahan. Kita menyaksikan sendiri bagaimana orang diberkati. Banyak memberkati banyak orang, tetapi Tuhan terus memberkati dia. Ada orang yang pelit setengah mati dalam hidupnya, dan dia terus berkekurangan. Tuhan mau kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, fokus pada Tuhan, maka kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai penutup saya ingin katakan kepada kita semua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, agar hatimu hanya terpaut kepada Allah. Ingatlah bahwa semenarik apapun harta dunia ini, ada harta yang kekal dan abadi, yaitu harta surgawi, yaitu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kejarlah dan nikmatilah itu dalam hidup. Fokus hidupmu kepada Allah adalah sumber berkat. Allah sumber berkat jasmani dan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa mengetahui isi hati kami masing-masing di hadapan hadirat-Mu. Bagaimana sikap kami setiap hari dalam usaha pekerjaan, pelayanan dan pengabdian kami. Tuhan tahu. Tuhan tahu kami butuh banyak hal di dunia ini. Tapi Tuhan mau kami memfokuskan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami boleh melihat betapa Tuhan menaruh banyak hal yang indah dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam Engkau ada pengharapan sejati. Karena itu kami hanya mau berpaut kepada Tuhan. Kami tidak mau menduakan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi pengikut-Mu yang setia.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyatakan iman kita bersama-sama di hadapan